Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa dan siswi SMK Bina Pangudi Luhur. Semoga kita masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan lanjut lagi pelajaran matematika kita. Ya, pelajaran kita kali ini adalah tentang peluang. Ya, arti dari peluang adalah deskripsi numerik tentang kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Ya, jadi kalau ada sebuah kejadian dan kemungkinannya itu kita dapat tuliskan secara numerik atau dengan angka. Itu kita sebut sebagai peluang dalam matematika. Jadi misalkan kamu punya duit 500-an, kamu lempar ke atas, dilempar ke atas. Nah, kemungkinan terjadinya angka dan kemungkinan terjadinya gambar itu dapat kita tuliskan dengan peluang, ya. Karena di situ ada dua sisi mata uang, ya, itu kita sebut sebagai 50-50 atau setengah-setengah, ya. Peluangnya adalah setengah-setengah. Itu disebut sebagai peluang. Contoh dari peluang, ya, seperti itu. Sebelum belajar tentang peluang, kita harus paham dulu tentang notasi faktorial, ya. Faktorial, apa itu faktorial, ya? Faktorial itu digambarkan seperti ini, ya. Misalkan ada 3 faktorial, kita tulis sebagai 3 tanda seru. Ya, ini bacanya bukan 3, bukan, tapi 3 faktorial. Ya, ini baca 3 faktorial. Artinya adalah 3 faktorial itu artinya adalah ada berapa kali cara menyusun 3 buah benda. Misalkan di sini ada bola 3 buah, ya. Bola 1, bola 2 dan bola 3. Ini berapa kali cara menyusunnya? Oh, ternyata cara menyusunnya ada 6. Ya, cara menyusunnya ada 6. Ya, gimana cara menemukannya, Pak? Oh, begini caranya. 3 faktorial artinya itu, ya, adalah 3 dikali 1 dikali 2 dikali 1, ya. 3 dikali 2 kali 1 itu 3 faktorial. 4 faktorial gimana? 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. 5, ya terus. Itu kan terus seperti itu. Itu namanya faktorial. Adalah notasi faktorial. Ya, ini berapa? 3 faktorial ada berapa? 3 kali 2 kali 1 ada 6. Nih, 4 faktorial udah ketemu 6, ya. Ini 6, berarti ini 6. Ini 6. 6 kali 4 sama dengan 24. 5 faktorial, 24 dikali 5. Berapa tuh? 24 kali 5? 120, ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang udah paham faktorial nih, udah paham arti faktorial. Sekarang kalau misalkan dibagi, itu gimana, Pak, kalau pembagian faktorial? Nah, gini, contohnya gini, ya. Misalkan gini. Ada, ya, 10 faktorial, ya. 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Gimana tuh cara ngitungnya, Pak? Masa kita hitung satu-satu sampai belakang? Enggak, cara ngitungnya gini. Ada 10 faktorial. Tulis bawahnya 8 faktorial. Sini 10 kali 9 kali 8. Enggak usah terusin, tapi kamu tulis gini. Udah? Ini kan sama. Coret. Jadinya 10 kali 9 sama dengan 90. Ya. Begini cara pembaginya faktorial itu. Dah? Lanjut. Ya, ini ada contoh dari soal tentang bentuk faktorial, ya. Sini ada, buatlah bentuk faktorial dari 17 kali 18 kali 19 kali 20. Kalau ada yang seperti ini, kita urutkan dari yang terbesar taruh depan, ya. Nah, di sini ada 20, ya, kali 19 dikali 18 kali 17. Kemudian kita bagi, ya. Kita bagi, ya. Udah. Ini kita terusin ke sana sekali, kita terusin sekali ke sana, bawahnya kita taruh juga yang sama. Maksudnya seperti ini. Sini ada 17, sini ada 16. Tapi kita faktorialkan. 16 faktorial. Bawahnya juga 16 faktorial. Nah, di sini kita sederhanakan menjadi yang atas jadi 20 faktorial
per 16 faktorial. Gitu ya. Bingung? Satu contoh lagi ya, satu contoh lagi. Nih. Di sini ada 10 dikali 9 dikali 8. Ya gimana tadi? Lanjutin aja. Kali berapa? Kali 7 faktorial per sama ya, 7 faktorial. Artinya yang ini, bentuk yang ini adalah 10 faktorial per 7 faktorial. Udah, gitu aja ya. Udah, kalau udah lanjut lagi ya. Ya, sekarang masuk ke permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang. Ya, wah, puyeng nih Pak. Nah, bagaimana caranya biar nggak puyeng? Pakai contoh ya. Saya buat contohnya dulu ya. Ya, di sini ada permutasi, contoh soal permutasi. Ada 4 buah angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah jumlah bilangan yang disusun dari 2 angka yang berbeda. Maksudnya 2 angka yang berbeda itu, ya itu yang tadi nggak diulang itu ya. Misalkan ini contohnya 1 dengan 2, nggak bisa 1 dengan 1, harus dengan angka yang berbeda. Ya, itu cara menghitungnya mudah sebenarnya. Kita bisa hitung satu-satu ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, itu. Kemudian 21, 23, 24. Kemudian lagi 31, 32, 34. Kemudian 41, 42, dan 43. Itu jumlahnya ada berapa? Ada 12. Ya kalau gitu cepet. Kalau angkanya cuma 4 cepet. Coba angkanya ada 10. Siapa yang kepuyeng? Puyeng. Makanya kita menggunakan rumus ya. Rumusnya seperti ini. Ya, kita tulis rumus permutasi. Kamu jangan kesel dulu ya kalau lihat atau dengar kata rumus, jangan kesel dulu ya. Kita bisa perhatikan sedikit demi sedikit supaya kita lebih paham. Rumus permutasi seperti ini. Pertama n, terus ada p besar, terus ini ada k sama dengan ya n n faktorial per dalam kurung n dikurangi k kemudian difaktorialkan. Pusing? Ya udah, pakai contoh yang tadi ya. Tadi ada 4 buah angka dan kita ambil 2 angka yang berbeda, nggak boleh ada yang barengan, nggak boleh ada yang sama ya. Misalkan 1 dengan 1 nggak boleh ada itu, harus dengan bilangan lainnya. Berarti kita tulis. Tadi ada berapa? Pertama syaratnya ada 4 angka. Kita tulis ini 4. Di sini ada p besar. Di sini tadi harus berapa? Bilangan berapa angka? 2 angka. Berarti tulis 2, berarti 4P2 sama dengan n-nya di sini 4 ya, berarti kita tulis 4 faktorial. Kemudian bawahnya n-nya 4 dikurangi k-nya 2 dikurung kemudian difaktorialkan. Ini baru bisa kita hitung ya. Nah, kita selesaikan yang bawah dulu. Berarti sini 4 dikurangi 2 berapa? 2. Berarti di sini 2 faktorial. Yang atas 4 faktorial. Nah, ke pertama tadi ke yang pembelajaran pertama tadi tuh yang itu tuh yang tentang notasi faktorial. Kalau ada begini kita faktorialkan lagi. Jadi 4 dikali 3 dikali 2. Lanjutin enggak? Enggak usah. Terus 2 faktorial per 2 faktorial. Bisa dicoret ya. Jadi sini berarti jadi sisanya 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti untuk menyusun bilangan 2 angka dari 4 buah angka akan ada 12 cara. Itu arti dari ini. Gitu ya. Itu. Masih pusing? Contoh lagi. Ya, di sini ada contoh soal lagi. Tentukan berapa cara terpilihnya ketua OSIS dan wakil dari 6 kandidat. Ya. Dari 6 kandidat, ada 6 kandidat tuh ya. Kemudian dipilihlah 1 ketua OSIS dan 1 wakil. Berarti 2 dari 6. Maka nulisnya jangan bingung. Jangan pernah bingung menulis rumus atau menulis cara menghitung dari permutasi. Permutasi kan nulisnya gini tadi ya.
N P besar sama K kecil gitu ya, dengan N faktorial per N dikurangi K difaktorialkan. Jadi 2 dari 6. Yang kamu tulis itu biasanya yang paling besar itu N-nya, bukan K-nya ya. Yang besar itu N-nya. Karena apa? Karena nggak mungkin kalau K-nya besar, N-nya bisa dikurangi. Nggak ada namanya permutasi negatif, ya. Yang ada hanya positif. Nggak ada yang namanya bilangan faktorial itu negatif, nggak ada. Yang ada hanya positif. Ya, jadi nggak usah puyeng. Tadi ada berapa yang dipilih? 2 dari 6. Berarti di sini tulis 6 P besar baru 2. Nggak mungkin 2 P baru 6, enggak. Yang benar 6 dulu P. Angka yang di depan selalu angka yang besar, bukan besar gitu ya, tapi nilainya lebih tinggi. Nah, kita tulis di sini 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial. Dan sini berapa? 6 faktorial per berapa? 4 faktorial. Sudah? Kita jabarkan. 6 kali 5 kali 4. Kita faktorial kan ya? Karena sama nih faktorial itu. Bawahnya 4 faktorial. Coret. Ini dicoret ya. Jadi 6 dikali 5. Berapa 6 kali 5? 30. Berarti kalau ada 2 orang yang dipilih dari 6, maka cara memilihnya itu ada 30. Ada 30 cara memilihnya. Maksudnya cara memilih, misalkan namanya si Jono, Dina, Denny, Dono, itu bisa ada pasangannya tuh beda-beda. Ada 30 pasangan yang berbeda, gitu ya. Ya, lanjut lagi. Satu contoh lagi ya. Ya, ini ada soal lagi. Dalam pemilihan pengurus RT ada 7 orang kandidat yang akan diambil jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa cara memilihnya? Apa tadi? Diambil berapa dari berapa? Diambil 3 dari 7, ya. Maka permutasinya begitu ya. Yang mana dulu? Yang besar dulu, ya. Yang besar dulu kita taruh depan, kemudian huruf P, kemudian yang kecilnya. Kita hitung, mari. Berapa tadi? 3 orang dari 7. Berarti kita tulis di sini 7, ini P, kemudian di sini 3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 3 kemudian difaktorialkan. Ya, berapa? Sama dengan 7 faktorial per berapa? 4 faktorial. Dah? Sama dengan berapa nih? 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial ya. Kenapa? Biar sama bawahnya ya. Sini 4 faktorial. Kemudian dicoret. Jadi 7 dikali 6 dikali 5. Wow, sama dengan 7. 6 kali 5 30. 7 dikali 30 sama dengan berapa? 210. Berarti dari 7 orang tersebut akan dipilih 3 orang menjadi pengurus RT, maka akan ada 210 cara. Ya, ada 210 cara mencari pimpinan RT-nya. Ada 210 kemungkinan. Gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai permutasi. Nah, dah sampai sini. Permutasinya sampai sini. Saya akan memberikan satu hal yang menarik dari faktorial ini. Ya. 2 faktorial berapa? 2 faktorial sama dengan 2 dikali mundur 1 ya. Sama dengan berapa? 2. 1 faktorial. 1 faktorial. Berarti 1 mundur, nggak bisa mundur ya. Berarti 1 doang. 1 faktorial adalah 1 nilainya. Tapi ada faktorial yang nilainya juga 1. Berapa? 0. 0 faktorial itu sama dengan 1.
angka 0 bisa jadi 1. Gimana itu? Saya bingung. Ya, misalkan gini. Kalau ada satu benda, cara menyusunnya itu adalah 1. Kalau ada 2 benda, cara menyusunnya adalah 2. Kalau 3, 6. Kalau 0 nggak ada bendanya, cara menyusunnya berapa kali? Ya 1 kali. Ya begitu doang. Kosong aja. Itu adalah 0 faktorial. Itu adalah salah satu hal yang terjadi dalam matematika ya. Tidak disangka-sangka bahwa 0 bisa jadi 1 kalau diapain? Kalau difaktorialkan. Dah, ya. Dah. Sampai sini dulu dari saya. Besok kita lanjut lagi ke pelajaran matematika yang lain. Besok ada apa tadi namanya? Permutasi. Besok mungkin kita akan belajar tentang kombinasi ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.